Baik saudara, setelah kita mengidentifikasi ya beberapa masalah keperawatan ya, kemudian tadi kita contohkan salah satu yang sekarang kita ambil adalah hipervolemia ya. Kemudian kita tuliskan secara lengkap, ada penyebabnya, ada tanda dan gejala. Berikutnya adalah bagaimana kita menuliskan luaran. Ya, di luaran ini kita mencoba mengambil keseimbangan cairan meningkat ya. Nah, tentu tatkala kita mengambil ini sebagai sebuah luaran, maka apa kriterianya? Kriteria hasilnya apa? Ya, pertama bisa luaran urin meningkat, HDD menurun, tekanan darah membaik, denyut nadi radikal membaik ya. Radial ya. Jadi denyut nadi radial. Jadi venanya arterinya ada di arteri radial, jadi di daerah lengan ya, di tulang radius ya. Kemudian berat badan membaik ya, kemudian tanda-tanda ya menghilang. Baik ya, jadi kita sekarang masuk intervensi ya. Nah, intervensi ini sebenarnya banyak ya, ada intervensi utama, ada intervensi tambahan, pendukung ya. Di intervensi utama biasanya nggak banyak ya, cuma 1 atau 2 bahkan ya. Nah, kita contohkan di sini intervensi ya, di buku SIGI itu ya, standar intervensi kepala desa terkait dengan manajemen hipervolemia misalnya ya, ada beberapa tindakan di sini ya. Jadi intervensi satu saja itu banyak tindakannya. Yang ada domain tindakan observasi, ada terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Ini contoh untuk observasi ya. Periksa tanda dan gejala hipervolemia. Banyak ini tandanya, ada ortu penuh, disfung dan seterusnya. Kemudian tindakan identifikasi penyebab hipervolemia. Kenapa ini terjadi hipervolemia? Monitor status hemodinamika ya, frekuensi jantung, tekanan darah, MAP, JVP ya. Monitor intake dan output cairan, monitor tanda hemokonsentrasi ya, peningkatan natrium, Bun ya, berat urin nitrogen, hematokrit ya, berat jenis urin. Monitor tanda peningkatan tekanan onkotik plasma ya, biasanya ini protein ya, serum protein atau serum albumin yang meningkat ya. Monitor kecepatan tetesan infus ya. Kemudian monitor efek samping diuretik ya, jadi penggunaan obat antidiuretik bisa mengakibatkan efek samping seperti hipotensi ya, dia tekanannya darahnya itu jatuh atau mendadak rendah. Ortotastik ini menunjukkan dalam kondisi yang berdiri gitu ya. Jadi dari posisi tidur kemudian kita tegak begitu, entah duduk entah berdiri, tiba-tiba terjadi penurunan tekanan darah. Ini disebut dengan hipotensi ortotastik ya. Kemudian ada hipovolemia, hipokalemia, hiponatremia. Ini efek dari diuretik ya. Kemudian untuk terapeutik ya, timbang berat badan tiap hari pada waktu yang sama. Harapannya 24 jam ya. Karena untuk mengukur apakah berat badannya ini disebabkan karena cairan ataukah makanan ya. Nah, caranya adalah mengukur dalam waktu 2 jam. Batasi asupan cairan dan garam. Kemudian tinggikan kepala ya. Kepala tempat tidur itu 30 sampai 40 derajat ya. Oke ya, kemudian domain intervensi berikutnya adalah edukasi. Edukasi itu biasanya menganjurkan, mengajarkan gitu ya. Jadi seperti anjurkan melapor jika keluaran urin atau haluan urin itu kurang dari setengah mili ya per kilogram berat badan per jam dalam 6 jam. Itu tentunya sulit ya pada pasien tertentu ya. Jadi mengajari dalam waktu 6 jam itu urinnya misalnya berat badan 50 ya, maka minimal 1 jam itu adalah 25 mili. Nah, semacam ini kan sulit ya. Tapi tetap harus kita ajarkan bagaimana caranya. Kemudian anjurkan melapor jika berat badan bertambah lebih dari 1 kg dalam sehari. Nah, ya, pasien tentunya perlu ditimbang ya. Perlu ditimbang secara rutin. Nah, dalam waktu sehari itu apabila terjadi penambahan berat badan. Kalau pasien bisa melakukan sendiri ya, maka cukup melaporkan. Tapi kalau tidak bisa ya harus dilakukan ya oleh perawatnya. Ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan haluan cairan. Ya, ini perlu diajari. Sebab kalau tidak diajari, pasien cenderung tidak melakukan. Ajarkan cara membatasi cairan. Ya. Kemudian tindakan kolaborasinya pemberian diuretik obat-obat yang
gunakan untuk meningkatkan produksi urin ya. Penggantian kehilangan kalium akibat diuretik serta pemberian CRLT ya, jika perlu saja ya. Jadi jadi continuous renal replacement therapy ya, terapi penggantian ginjal ya secara kontinu ya, itu juga perlu saja ya. Saya kira demikian ya. Bangun pagi bersih-bersih cukup sekian, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah referensi yang saya gunakan ya, ada beberapa jurnal, ada buku buku referensi ya, Fundamental of Nursing atau dasar keperawatan. Yang penting juga di sini ya, ini juga textbook ya, buku pegangan Surgical Medical Nursing ya, ini buku utama saya kira ya. Di sini ada saya kira ini jurnal ya. Nah, yang penting ini nomor 8 ini ya. Jadi Pokja